Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 3 ya, tentang perangkat jaringan. Seperti yang kita ketahui, dalam membangun sebuah jaringan komputer yang besar, terdapat beberapa device yang harus digunakan, seperti hub, switch, access point, atau router. Nah, apa sih itu hub? Hub biasanya dipilih sebagai perangkat perantara dalam jaringan LAN. Biasanya ini untuk jaringan yang kecil ya, di mana bandwidth pengguna tidak mengalami masalah. Nah, namun kalau dalam perkembangannya biasanya hub ini udah digantikan oleh switch. Bedanya kalau hub itu langsung plug and play ya, artinya colok langsung bisa terkoneksi IP trace-nya secara otomatis. Nah, ini contohnya yang switch. Switch hampir sama kayak hub gitu. Perangkat switch dapat membagi beberapa segmen collision domain dan menyediakan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan hub. Jadi itu sedikit bedanya ya. Terdapat fungsi keamanan yang tidak ada di hub. Lanjut, switch secara umum memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, membuat keputusan berdasarkan destinasi port atau tujuan dari port yang akan diakses. Lalu switch juga mampu menyimpan tabel, lalu diteruskan ke lintas jaringan melalui switch. Yang ketiga ada Cisco switch, melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC address dan FAM. Dalam switch terdapat beberapa layer ya, yang membentuk hierarki di mana lapisannya yaitu ada core, distribution, dan access. Nah, apa aja yang terdapat dalam layer access? Yang pertama adalah port security. Kemudian ada LAN, virtual LAN, fast Ethernet atau gigabit Ethernet, PoE atau power over Ethernet, link aggregation, quality of service. Nah, setiap bagian-bagian ini atau fitur ini memiliki fungsi-fungsi tertentu. Misalkan kayak port service, yaitu mengatur port-port mana yang boleh terhubung. Kemudian virtual LAN itu memungkinkan beberapa jaringan IP berada dalam jaringan yang sama sehingga membentuk clustering. Kemudian fast Ethernet itu untuk mentransmisikan frame Ethernet ke kecepatan 100 Mbps. Kalau giga sesuai namanya ya gigabit, artinya 1000 Mbps. Lalu ada power of Ethernet, over Ethernet. Nah, itu berkaitan dengan arus listrik yang dapat dialirkan per port. Ada lagi link aggregation. Ini biasanya untuk memaksimal bandwidth ya gitu. Kalau ada port-port yang masih kosong bisa dipakai walaupun hanya beberapa PC yang tersambung gitu. Kemudian quality of service itu untuk mengatur bandwidth agar sesuai dengan paket data yang dikirim. Itu contoh-contohnya ya, fungsi-fungsinya. Kemudian untuk distribution layer switch ada beberapa layer seperti mendukung layer 3, high forwarding. Kalau kemudian ada Garnet Internet tadi udah ya, redundant, security access control list, link aggregation, dan quality of service. Nah, kalau high forwarding ini artinya meneruskan paket frame dari port asal menuju port sesuai dengan tujuannya. Kemudian kalau redundant ini sebagai jaringan alternatif ya. Jadi kalau misalnya ada yang port yang keputus gitu, itu bisa otomatis dibuat untuk jaringan alternatif.
Lanjut ke core layer switch. Ini semuanya udah sih kayaknya nih, ada mendukung layer, very high forwarding, gigabit. Kemudian ini udah tadi dibahas semua. Nah, yang terakhir ada router. Router sering digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Router merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN, WAN, dan wireless LAN. Contohnya ya, sebuah jaringan sederhana di mana ada sumber internet dihubungkan ke router. Ini router yang di tengah, kemudian dibagi menjadi beberapa IP 024, 027, 024. Ini jaringannya 1, 10, dan 2. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.